Nah, sekarang kita tengok tanaman kurma yang saya tanam. Ayo, sekarang kita tanam. Lihat. Ini pohon kurma. Ini pohon kurma yang pertama nih. Tuh masih segede gini tuh. Nih, ini yang pertama nih tuh. Nih, terus ada lagi masih segede gini. Tuh. Nih, ini tuh udah bercabang. Ini udah bercabang kurmanya tuh. Ini juga sama. Itu ini nih tuh. Nah, ini tuh sekarang musim lagi udah mulai panas, jadi hujannya jarang. Jadi agak ini kurang ini nih, agak kering. Tuh. Nah, tanaman kurma ini saya tanam dari biji dari kurma tajilan puasa saya. Jadi setiap kali saya tajil buat buka puasa ya, bijinya saya tanemin tuh. Jadi ini biji-biji tajilan puasa saya tuh. Ini yang ada yang tersisa ya segini pohon-pohon kurmanya, karena yang kebanyakan udah saya bagiin ke masjid-masjid. Saya bagiin karena semenjak pulang umroh 2018, jadi Allah menguasakan saya buat menanam kurma dari tangan sendiri, dari lidah saya sendiri gitu loh. Maksudnya makan kurma terus bijinya langsung ditanamin, tumbuh sampai banyak. Saya sendiri sampai keteter, ini mau kemanain lagi, ini udah numbuh terus. Sedangkan pohon kurma itu kan gede ya, pohon kurma itu gede. Ini lahannya, kalau ini apa namanya, jadi kalau semakin banyak pohon kurma yang numbuh nanti lahannya kurang gitu. Jadi 2 kapling. Jadi akhirnya saya harus ditujukan buat kebaikan juga kan. Akhirnya dibagiin ke masjid-masjid tuh. Saya bagiin ke masjid yang deket. Kadang disuplai ke lapak tanaman ya. Di sana saya simpan. Jadi kalau ada yang membutuhkan pohon kurma nih dari masjid, terus saya minta tolong sama yang penjualnya agar dikasihin gitu, nggak usah beli gitu. Jadi buat dibikin diamalin gitu kan, karena kita dikuasakan sama Allah. Setiap kali kita makan kurma, terus si biji-bijinya tuh pada numbuh banyak gitu. Jadinya dipergunakan buat itu gitu, buat keperluan buat ke masjid. Biasanya karena langka ya, di Indonesia itu kan langka pohon-pohon kurma itu ada, tapi masih enggak kayak di tempat-tempat tertentu gitu. Jadi intinya kita itu mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita, apapun itu bentuknya, dan dipergunakan juga untuk kebaikan juga. Sampai saya juga kaget ya, mungkin ini ada pertanyaan waktu kecil ya. Waktu kecil kan saya bilang, itu kok kurma hanya bisa tumbuh di Arab aja ya gitu ya, apa hanya di Arab aja, apa di sini tidak bisa? Mungkin ini jawaban dari masa kecilan saya ya. Ternyata kurma juga bisa tumbuh di Indonesia gitu. Terus dan saya sendiri malahan yang dikuasakan buat nanam kurma, buat numbuhin, menyayangi kurma lah. Kan sebagian orang kan nggak suka pohon kurma itu karena ada duri-durinya, padahal dari duri-durinya itu pohon kurma itu ada historisnya ya. Sebenarnya itu pohon kurma itu punya sejarah historis, makanya sayang banget saya sama pohon kurma itu. Saya tidak terlalu suka nanam kayak bunga. Kalau bunga-bunga mah ya hanya tertentu lah. Saya senangnya yang unik-unik. Kalau tanaman itu ya, termasuk salah satunya ya kurma lah ya, itu kurma nih. Pokoknya saya berusaha menjalankan sunnah-sunnah yang Rasul kita ajarkan. Itu kurmanya. Yang di ruko juga ada 2 pohon. Saya bawa ke sana ke ruko 2 pohon.
buat ini aja tuh, buat biar kita ada kegiatan juga nyiramin di sana, buat nanti di sana juga. Pokoknya di mana saya ada, di situ ada kurma-kurma. Kemana saya pergi tinggal itu pasti ada kurma, ada kucing. Tapi kucing tidak sebanyak di sini. Di sini saya dikelilingin kucing, sampai kayak ada kayak mamahnya udah. Kucing-kucing kemana saya pergi mereka ikut, mau ke warung, mau kemana pun gitu. Sudah, itu dulu aja hari ini. Berkebun, temanya berkebun, topiknya berkebun bersama saya ini pecinta alam, jadi benar-benar sama alam tuh udah nyatu sama alam. Jadi nggak bisa, meskipun saya senang di baju, tapi harus ada yang saya tanam, harus ada yang saya perhatiin. Maksudnya buat di rumah tuh jadi kesannya nggak gersang juga kalau ada tanaman. Cuman tanaman jenis-jenis tertentu ya tuh gitu. Alhamdulillah udah selesai. Segini dulu deh videonya. Oh iya, dan saya juga menanam kurma itu bukan buat dijual belikan, tapi untuk dibagiin, terutama ke masjid-masjid. Saya itu paling senang kalau di masjid itu ada kurmanya gitu, kurmanya yang pada numbuh gitu. Jadi kita benar-benar kurma, kalau ada di masjid ada kurma itu kesannya itu beda gitu, apalagi udah berbuah. Masya Allah tuh ya. Kemarin semenjak wabah corona ini saya berhenti nanam karena bingung buat mau dianterin kemana lagi nih gitu kan. Tapi sekarang udah mulai nanam lagi tuh di pot, udah pada ada yang numbuh, 3 pot udah mulai ada yang numbuh lagi. Nanti jika ada yang memerlukan, insya Allah saya kasih tuh. Biasanya suka ada orang yang minta, tapi tertentu ya, tidak semuanya juga, karena rata-rata orang tuh menyukai tanaman yang orang-orangnya udah lumrah gitu kan. Itu dah, terima kasih udah menyimak videonya. Salam sehat dan semangat selalu untuk semuanya. Semoga keberkahan selalu untuk kita, dan kita selalu diberikan ketabahan dan ketawakalan dalam menghadapi suasana wabah corona ini ya moy. Momoy Momoy nih penjaganya nih, penjaga kebunnya si Momoy tuh, namanya Momoy. Moy sini Moy, kenalan Moy. Mau kenalan gak Moy? Momoy ini penjaga kebun yang super hebat. Bebel nih, tuh. Jadi kalau ada yang semena-mena dia yang marah tuh. Si bontok-bontok mama nih. Momoy tuh. Momoy itu tahu perintah ya. Kalau ada yang memetik gini, kalau kata saya hati-hati ya kalau mau memetik daun singkong, jangan ada caranya, ada tata keramanya. Jadi jangan langsung memetik, langsung ambil gitu. Karena apa? Nanti kalau numbuh lagi si batangnya itu nggak bagus. Jadi cara memetiknya itu kalau dari atas langsung dipetesin begitu aja, jadi nantinya agak keriting numbuhnya, sama ada kayak putih-putihnya mengeluarkan semut-semut. Kasihan, jadi nggak bagus sih pohonnya juga. Jadi saya kasih tahu kalau ada yang mau bawa, boleh pada diambil, cuman ada tata keramanya, cara memetik pohon gitu loh ya. Kayak manusia juga sama. Jadi di apik caranya itu dari pinggir-pinggirnya gitu. Jadi nanti biar hasilnya juga, biar dia numbuhnya juga bagus gitu, memberikan daun-daun yang hijau bagus juga gitu. Apa? Momoy kemana? Si Momoy itu kucing yang saya rawat
dia itu datang ke sini masih kecil ya, waktu itu masih balita lah, kalau anak masih balita, datang ke sini balita dalam keadaan sakit, panas ya kan, panas, terus menggigil, terus ketambah sakit mata dia itu. Pas saya rawatin, alhamdulillah sampai sembuh tuh. Dia salapnya ya menggunakan yang salap kita pakai, alhamdulillah tuh sampai sebesar itu. Udah sekarang udah bapak-bapak itu, udah tua mamanya, alhamdulillah, masya Allah tuh. Jadi sekarang dia itu kalau kita mah balas budi ya, dia itu balas budinya itu dengan menjagain kebun tuh. Manusia juga, apalagi manusia yang punya pikiran, akal, jadi tahu caranya balas budi itu bagaimana gitu. Kalau kucing aja tahu, mengerti balas budi, cuman dia nggak bisa ngomong aja, hanya bisa bilang gitu aja tuh mama. Kalau mamanya ngapa-ngapain tuh dianya duduk tuh, Moy sini sayang, Momoy. Tuh dulu waktu saya rawat, saya tidak tahu dia itu cewek apa cowok, yang penting kita rawat ya. Ternyata udah gede-gede ketahuan dia itu cowok. Sekarang sening ke depan ya Moy ya, sekarang nyari cewek ya ke depan ya Moy ya. Ya Moy, Moy dulu temennya banyak Moy, ada si Mori, siapa lagi Moy, siapa lagi, banyak deh ya. Sekarang tinggal Momo yang ini, yang masih bertahan bebel sama yang dari depan, yang kucing-kucing di depan. Kalau kita sayang, mereka pun akan sayang. Itulah kuncinya hidup, itu kan, sayang sama tumbuhan, sayang sama hewan. Kalau menilai kehidupan itu sebenarnya simpel kalau saya lihat. Berbeda dengan menilai sekolah, malah jerimet menilai hasil rapot sekolah. Kalau menilai hidup itu, barang siapa menabur kebaikan maka hasilnya akan baik. Itu intinya. Barang siapa menyayangi maka mereka juga akan disayang. Termasuk aligator. Nih aligator kan, aligator itu adalah ikan laut ya, pokoknya ikan yang ditakuti oleh semua orang ya kan, karena dia bisa memakan pokoknya membahayakan lah ya. Itu di Empang itu dulu ada aligator tiga aligatornya kan. Nah, aligatornya 3. Nah, pas saya mulai nanam kebun ini sebenarnya bukan kebun dulu, itu pembuangan pada orang-orang yang tetangga, maksudnya yang di area sini ya tuh, pada buang sampah di sini. Jadi saya semenjak wabah corona ini, saya diberikan, kamu ini meskipun perempuan tapi tangguh gitu, saya benahin sendiri nih, dirapiin dari sampahnya itu, saya benahin, banyak beling-belingnya juga, yang penting saya pokoknya rapi dan membawa manfaat. Saya sendiri ini semuanya, saya tidak pernah minta, maksudnya gitu, minta tolong. Itu udah, kita itu udah sesama manusia ya, itu udah lumrah ya. Tapi selagi bisa sendiri ya kenapa kita tidak kerjaan sendiri. Akhirnya ya alhamdulillah berbentuk tanah, buat dibentuk lahan buat kebun ya. Nah, habis itu baru saya pergi ke pinggir-pinggir kali gitu kan. Nah, dari mulai awal menanam pas bibit-bibit kecil ini, nah si aligator itu ada di Empang. Nah, aligator itu kan bahaya ya kalau kita nyelupin tangan ke bawah itu bisa menggigit kita. Ternyata si aligator itu malah kayak segan gitu. Kenapa segan? Saya setiap pagi saya sapa aligator, misalkan mohon maaf ya, saya mau minta air dari Empang buat menyirami tanaman-tanaman. Masya Allah, itu aligator bukannya mau menggigit kita, malah berbaris setiap pagi itu bertiga berbaris gitu, kayak mempersilahkan itu, silahkan kalau mau ini, karena kita tujuan setiap pagi tangan saya nyelup ke Empang situ, ke Empang sini itu, ke
ke empang sana, tangan saya setiap pagi itu nyelup buat nyidikin air. Dan saya, masya Allah, bismillah la haula, saya tujuan saya menolong tanaman ya, menolong tanaman singkong ini agar hidup gitu kan. Saya juga harus menolong tanaman ini agar hidup, tetapi saya dengan menaruhkan tangan saya masuk ke empang situ, ada aligator 3 itu. Masya Allah, mereka ketika tangan saya nyelup ke air, mereka itu bukannya mendekati, malah sembunyi gitu. Masya Allah, mereka itu lebih mengerti daripada mereka itu binatang ya, binatang buas, tapi mereka itu bener-bener tahu gitu mana yang orang yang niat baik, mana yang orang yang niat jahat, mana yang orang berhati baik. Ini insting mereka itu sebenarnya ada kayak kata pepatah bilang, manusia itu bisa memakan anaknya, tetapi kayak hewan-hewan itu tidak, mereka itu masih punya naluri, tapi manusia itu kadang-kadang sama anaknya kayak gimana gitu ya, pokoknya gitulah, kayak kejem atau kasar kayak gimana, tapi mereka itu masih punya, kalau gimana ya, karena intinya kasih sayang. Aligator yang yang sebahaya itu pun bisa tidak membahayakan kita gitu. Itu intinya di situ. Saya hanya berbagi pengalaman bahwa pada intinya malah pada intinya kita itu berpikiran positif dan tujuannya baiklah, kasih sayang itu mereka, kalau kita sayang, cuman caranya beda-beda. Tuh kan, cara ngomong kucing bagaimana, cara ngomong anjing bagaimana. Ini kayak kemarin, kalau anjing kan menggonggong terus, padahal dia emang bahasanya, logatnya seperti itu. Tuh, kalau kucing kan meong-meong gitu, lembut ya kan, bahasanya nggak menakutkan. Tapi kalau anjing, ini saya di ruko ada kenalan anjing punya si bapak sebelah. Pertama kali melihat saya, si anjing itu menggonggong terus saya bilang, oh kamu menyapa saya itu seperti itu ya. Ternyata udah kesininya, karena udah tahu kita tetanggaan sebelah, udah tiap kali saya datang dia nyamperin, udah diem gitu. Berarti memang dia itu bahasanya seperti itu gitu. Nah itu, jadi ya kita gimana prasangka kita, dan kita itu harus berniat baik, berbuat baik, insya Allah kebaikan. Nah, ini baterai HP-nya sudah sedikit lagi mau dicas, sudah dulu deh ya. Nih, nanti kita lanjut lagi. Oke, udah ya, terima kasih.